أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ini dinamakan dengan Al-Haqqah karena diambil dari ayat pertama yang ada di dalam surah tersebut. Dan dia merupakan salah satu dari nama hari kiamat. Sehingga dikatakan hari kiamat itu Al-Haqqah, itu ada dua alasan paling tidak. Yang pertama, kata ulama, adalah bahwa hari kiamat itu mutahaqqiqul wuqu', pasti akan terjadi, maka dikatakanlah dia Al-Haqqah, bahwa datangnya tidak diragui lagi. Yang kedua, dikatakan hari kiamat itu Al-Haqqah karena kullu wahidin ya'khudhu haqqahu, bahwa semua orang nanti di akhirat akan mengambil hak-haknya kembali, yang hak-hak itu tidak dia dapatkan di atas dunia ini. Kemudian Al-Imam At-Tabrani rahimahullah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah ini ketika salat fajar, salat subuh. Ya, itu diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Kemudian adapun kandungan surah Al-Haqqah ini ada 3. Yang pertama, cerita tentang hari kiamat. Yang kedua adalah cerita tentang kebinasaan orang-orang terdahulu ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan juga mengingkari hari kiamat. Dan yang ketiga adalah cerita tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, baik, sekarang kita lihat ayat demi ayat yang ada di dalam surah Al-Haqqah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal Haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Haqqah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, di sini saudara-saudara sekalian, disebut hari kiamat itu juga mencakupi seluruh proses yang akan terjadi setelah hari kiamat, seperti hari berbangkit, kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu hisab, menunggu mizan. Setelah itu mereka akan disuruh melintas di atas titian sirat, apakah mereka akan jatuh ke bawah, ke neraka, atau sampai ke surga. Nah, kita mendapati di ayat kedua dan ketiga dari surah Al-Haqqah ini ada istifham, ya, yaitu mal haqqah, ma, apakah. Kemudian wa ma adraka mal haqqah, tahukah kamu apakah, ya, hari kiamat itu. Nah, istifham di sini disebutkan oleh para ulama adalah istifham ta'jibi, istifham tapi untuk menunjukkan apa? Kekaguman. Maksudnya, peristiwa hari kiamat ini dengan seluruh proses yang terjadi setelahnya, ya, sampai nanti orang masuk ke surga atau ke neraka, bukanlah masalah yang biasa, tapi dia adalah sebuah proses, sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang kalau orang mau merenunginya, mentadaburinya, memikirkannya, tentu akan membuat seseorang akan jadi takut, akan jadi gemetar, dan hatinya jadi kecut. Ya, karena peristiwa ini sekali lagi bukanlah peristiwa yang biasa. Karena itulah diawali dengan pertanyaan seperti yang tadi. Nah, kemudian wa ma adraka mal haqqah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, ini pertanyaan seperti ini memberikan makna apa? Memberikan makna nafyu ilmil mukhatabi bima huwa mas'ulun anhu, yaitu orang yang ditanya tidak akan pernah mengetahui sama sekali tentang peristiwa hari kiamat itu, bagaimana terjadinya, bagaimana dahsyatnya, ya.
Walau sekalipun dia coba untuk memikirkan dan membayangkannya, sungguh tidak akan pernah dapat dibayangkan oleh manusia. Kecuali memang jika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahukan dan memperlihatkan kepada manusia. Nah, uslub atau cara ya pertanyaan seperti ini itu sering kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahkan ini kata ulama tafsir, cara pertanyaan seperti ini wa ma adraka itu lebih ablagh, lebih tinggi sastranya, lebih menyentuh ya dari bentuk ta'jibi yang lain. Bentuk ta'jib itu dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah kalau orang ingin mengatakan alangkah ya, itu ada dua bentuk. Pertama, ma af'alahu ya, misalnya ma ajmalahu, alangkah cantiknya, atau af'il bihi, ajmil bihi, alangkah cantiknya. Nah, bentuk wa ma adraka ya yang menunjukkan ta'jib itu jauh lebih ablagh, jauh lebih tinggi sastranya, jauh lebih menyentuh dari dua bentuk yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kebinasaan umat-umat terdahulu. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamud wa 'Adum bil qari'ah." Ya, kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam dan juga kaum 'Ad yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaannya, kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kadzabat, karena mereka mendustakan, tidak mau mengimani dan meyakini. Mengimani apa? Bil qari'ah, yaitu hari kiamat. Ya, mereka tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengimani rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mereka tidak mau meyakini risalah yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang satu di antara risalah itu meminta mereka untuk meyakini adanya hari kiamat. Jadi mereka tidak meyakini, karena itulah Allah kemudian binasakan mereka. Nah, di sini disebutkan bahwa hari kiamat itu disebut dengan apa? Al-Qari'ah. Ya, apa sebabnya? Para ulama kemudian mengatakan kenapa dikatakan hari kiamat itu Al-Qari'ah? Kenapa? Karena hari kiamat itu yuqri'un nas, membuat hati manusia jadi takut, ya. Itu alasannya. Dikatakan hari kiamat itu Al-Qari'ah. Nah, kemudian dengan apa Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Samud? Dijawab oleh ayat berikutnya, fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, Allah binasakan mereka dengan taghiyah. Apa itu taghiyah? Maksudnya suara yang sangat keras. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhadzal ladzina zalamus sayhatu, ya, suara keras kemudian Allah timpakan kepada orang yang zalim itu, fa asbahu fi diyarihim jathimin, kemudian jadilah mereka semuanya di rumah-rumah mereka semuanya dalam keadaan apa? Bergelimpangan. Itu kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras. Kemudian kaum 'Ad bagaimana Allah binasakan? Dijawab oleh ayat berikutnya, wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin rih yang sangat kencang dan membawa hawa yang dingin yang sangat dahsyat. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat angin itu, disebut ada dua di sini. Pertama adalah sarsarin dan yang kedua adalah atiyah. Sarsar, saudara-saudara sekalian, itu menggambarkan bunyi angin tersebut. Bunyinya seperti bunyi huruf shad dan bunyi huruf ra. Kira-kira bagaimana itu? Bunyi huruf shad. Ya, mungkin seperti itulah suara ya angin itu bertiup. Kemudian suara huruf ra, ya, pasti sesuatu yang menakutkan, ya. Makanya disebut dengan sarsar. Nah, yang kedua adalah atiyah, itu menggambarkan kecepatan. Ini bukan kecepatan normal, ya. Ini kecepatan yang sangat kencang sekali. Nah, tentu saja kalau sudah seperti ini pasti akan disertai dengan hawa yang sangat dingin. Nah, berapa lama Allah timpakan azab itu kepada mereka? Dijelaskan oleh ayat berikutnya, sakharaha alaihim
Allah timpakan ke atas mereka sab'a layalin, itu 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. Para ulama mengatakan azab itu Allah timpakan kepada mereka mulai dari fajar hari pertama sampai terbenam matahari pada hari ke-8. Jadi 7 malam 8 hari. Apakah ada jedahnya? Berhenti? Tidak ada. Allah sebutkan pada ayat berikutnya husuman. Ya, itu terjadi secara terus-menerus. Jadi husuman itu jamak dari hasim, yang makna asalnya itu adalah memotong. Jadi, ya, di samping memberikan makna berturut-turut, juga memberikan makna tambahan yang menunjukkan betapa sangkingkan cepatnya angin itu memotong semua yang ada. Jadi dikisahkan angin itu masuk ke dalam mulut mereka dan keluar dari dubur mereka, dan semua anggota dalaman mereka ini itu ikut keluar semuanya, terburai. Makanya disebutkan pada ayat berikutnya nanti, ya, fataral qauma fiha sar'a, kamu lihat, ya, mereka itu semuanya mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ya, seakan-akan mereka itu seperti tunggul pohon korma yang sudah kosong, ya, yang sudah lapuk. Jadi ada tunggul pohon korma itu dalamnya itu sudah lapuk. Jadi tadi, ya, seperti itu digambarkan, habis ini keluar semua anggota-anggota, organ-organ dalam yang ada di dalam badan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fahal tara lahum min baqiyah, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Nggak ada yang tersisa lagi. Ya, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau setelah Allah Subhanahu wa taala datangkan azab ini kepada mereka, kemudian ada orang datang ke tempat itu, apakah dia masih menemukan bekas-bekas yang tadinya menjadi simbol kesombongan dan keangkuhan mereka? Jawabannya, sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Azab istisal. Azab yang menghabiskan sampai ke akar-akarnya. Na'udzubillah min dzalik. Tercabut sampai ke akar-akarnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan Fir'aun yang datang setelah mereka dan juga orang-orang sebelumnya yang Allah binasakan. Wa jaa'a Fir'aunu wa man qablahu, dan datang kemudian Fir'aun yang juga melakukan kesalahan, ya, dan orang-orang sebelum mereka. Nah, menurut satu qiraat, wa man qablahu itu dibaca dengan wa man qibalahu, yang artinya, ya, Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut orang-orang yang ada di hadapan Fir'aun, yaitu para pengikutnya dan juga orang-orang yang mentaati dia. Kemudian wal mu'tafikatu, dan juga Allah, ya, telah binasakan juga negeri-negeri al-mu'tafikat yang sudah dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Negeri kaum, ya, Nabi Lut alaihissalam. Nah, kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam ayat ini bil khati'ah, karena mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat besar. Salah dalam hal apa? Salah dalam hal akidah mereka, dalam niat mereka, dan salah dalam perilaku mereka. Apa contohnya? Ayat berikut menjelaskan fa'asaw rasula rabbihim. Ya, ini perbuatan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mendurhakai, mendustai, dan menolak setiap rasul yang diutus kepada mereka. Maka akibatnya fa'akhazahum akhzatar rabiyah, maka Allah timpakan kepada mereka azab yang lebih dahsyat daripada azab yang pernah Allah timpakan pada kaum sebelumnya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Allah juga menceritakan kebinasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lamma taghal ma", sesungguhnya kami tatkala air laut itu sudah naik sampai ke puncak gunung, hamalnakum fil jariyah, kami bawa nenek moyang kamu, ya, ke dalam bahtera. Ini tentu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara-saudara sekalian, semuanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kufar Quraisy di Mekah waktu itu, ya, dan juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka dan sampai kepada kita. Nah,
Gunanya untuk apa? Semua kisah-kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh ayat berikutnya, linaj'alaha lakum tadhkiratan. Agar kami jadikan peristiwa ini semuanya adalah sebagai peringatan bagi kamu. Peringatan, hati-hati. Ya, jangan kamu melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah mereka lakukan. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kita khawatir azab pun akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tazkirah, warning, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'iyaha uzunun wa'iyah, dan juga agar diperhatikan ya oleh telinga yang mau mendengar. Dilihat dan didengar, masukkan ke dalam hati, kemudian dihayati agar ya bisa diambil pelajaran. Nah, sebagaimana ya disebutkan dalam surah Yusuf ayat 111 bahwa kisah-kisah ini semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini gunanya adalah agar bisa dijadikan ibrah, pelajaran bagi orang yang datang setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran ya bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, baik saudara-saudara sekalian, ini bagian pertama dari tadabbur kita dalam surah Al-Haqqah ini. Dan sekarang ya, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas tadi? Yang pertama adalah hati-hati kalau kita melakukan dosa, maksiat ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sangat dekat sekali hubungan dosa, maksiat, ya, kedurhakaan itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala itu turun sebagaimana yang sudah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua adalah betapa hebat sekalipun kekuatan, kemudian kekuasaan, kekayaan yang dimiliki oleh satu kaum, ketika azab Allah itu datang kepada mereka, sedikit pun yang mereka miliki ya itu tidak dapat menolong mereka dan melindungi mereka. Baik, kita nanti teruskan pada ayat berikutnya. Kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.